pada pagi hari ini sesuai dengan rencana dan undangan dari panitia, kita bisa hadir berkumpul bersama-sama dalam rangka acara kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka atau IKM PT SMA Negeri 1 Takalar. Setiap pelaksana kegiatan implementasi kurikulum merdeka serta di SMA Negeri 1 Takalar. Terus penataan yang kita banggakan, kita masih diberi hidayah, masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melaksanakan satu kegiatan saya dan membawa kebaikan, membawa kemajuan dan khususnya Kabupaten Tanggerang. Ini terhadir bersama dengan Bapak dan Ibu. Hari ini menghibur juga hasil silaturahmi yang karena kita tahu bersama bahwa saya masih baru ini kalau untuk teknisnya atau untuk pendalamannya workshop implementasi kurikulum merdeka, inilah ahlinya di samping kanan saya, pakarnya betul-betul. Iya, jadi tidak salah kalau kita datangkan beliau di sini. Alhamdulillah, saya kaget juga beliau ada di sini. Kesehatan. Dan sampai sekarang saya masih bawa mobil sendiri loh, Bu. Jadi minta maaf sebelumnya kalau saya terlambat. Mohon maaf, undangan saya lihat 8.30, tapi ya saya bilang sama Pak Kasih SMA, Pak Alex, tolong disampaikan Pak Kecek, mungkin saya agak terlambat karena saya bawa mobil sendiri. Ya. Jadi itu mungkin perkenalan dari saya. Semoga Bapak dan Ibu berkenan kita berkomunikasi, kita berkolaborasi dan bersinergi, dan kami mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk tetap memperhatikan semua program prioritas Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Dan sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak TGUPP, Bapak. Beliau ini senior saya, Pak Mustafa. Yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Daerah 7. Yang kami hormati Bapak pengawas ya. Iya, Bapak pengawas. Ya saya dipanggil dengan Pak Ancus. Jadi kalau lebih akrabnya dipanggilnya Pak Ancus. Dengan tangan antara provinsi dengan satuan pendidikan, tentunya koordinasi ini perlu kita bangun bersama. Artinya apapun yang Bapak Ibu dari satuan pendidikan ingin menyambungkan ke provinsi, tentunya melalui cabang dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Insya Allah acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu workshop implementasi kurikulum merdeka itu. Bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka itu? Tapi kemarin Bapak Haji Mustafa, sekolah kami memilih Merdeka Belajar. Ini mungkin ketika pertama kali diterapkan di sekolah penggerak, kami juga lanjut. Di sekolah penggerak itu tahun lalu ada 2.500 sekolah penggerak
dan ada 901 SMK penggerak, tapi namanya SMK Pusat Keunggulan. Jadi total 3.401 sekolah tahun lalu sudah menerapkan kurikulum paradigma baru. Seiring berjalannya waktu, di bulan Desember kami para narsum dikumpulkan karena akan di-launching saat itu namanya Platform Merdeka Mengajar. Namanya menjadi kurikulum prototipe. Lalu di 17 Februari 2022 Mas Menteri kita melonsing program Merdeka edisi ke-15 dengan nama Kurikulum Merdeka. Jadi 17 Februari 2022. Sehingga ketika ada yang berdiskusi kurikulum Merdeka, itu Tonji kurikulum prototipe. Dan dia juga lah yang dinamai kurikulum paradigma baru. Ketiga nama ini sekarang terakumulasi menjadi namanya kurikulum merdeka. Kemendikbudristeknya menyebut kurikulum untuk pemulihan pembelajaran 2022. Tidak akan ada pelatihan berjenjang. Istilahnya di pusat kurikulum pembelajaran tidak ada namanya pelatihan cascading. Dulu kan ada di kurikulum 2013 ada narasumber nasional, lalu ada narasumber provinsi, ada narasumber kabupaten kota, sampai ada narasumber sekolah. Sekarang yang ada hanya ada narasumber nasional. Jadi itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kementerian kita hampir setiap 2 minggu mengadakan webinar. GTK itu menjadi leading sektor dari kurikulum Merdeka. Sekarang sudah webinar ke-7. Ibu Bapak silakan melihat di YouTube GTK. Setiap 2 minggu itu ada. Kalau Ibu Bapak tidak sempat, boleh memutar kembali YouTube-nya. Ya, karena selalu ada pertemuan 2-3 jam. Jadi kalau sambil masak-masak, goreng-goreng, Ibu putar YouTube, ya dengar-dengar makin cerita kurikulum Merdeka di sana. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, kementerian membuat sebuah platform yang disebut Merdeka Mengajar. Kami para narasumber sudah membuat video. Saya kebagian 5 video menjelaskan kurikulum secara tuntas, ya. Ibu Bapak dengan menggunakan akun Belajar ID. Belajar ID ini ada nih akun tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak seperti ada beberapa orang yang sudah lupa passwordnya. Jadi ada 2 cara sekarang kementerian buka, melalui webinar dan melalui platform Merdeka Mengajar. Kenapa saya sampaikan di awal Ibu Bapak? Karena apa yang akan saya sajikan ini tentu tidak akan membahas seluruh hal yang ada di kurikulum Merdeka. Tetapi saya akan berupaya sebelum sholat zuhur kita sama-sama mendiskusikan secara filosofi dan bagaimana sebenarnya implementasi realnya di kelas. Kalau kebijakan Bapak Ibu baca saja. Ya, saya sudah buat link kan? Ini linknya. Kurikulum Merdeka ini mendorong sekolah punya namanya komunitas Merdeka Belajar. Sudah mendaftar ke sekolah ini? Ada di website, di WA Group itu pendaftaran komunitas Merdeka Belajar. Boleh sekolah yang mendaftar, boleh MGMP, masih terbuka pendaftarannya. Masuk nanti di websitenya Kurikulum Merdeka, ada pendaftaran nanti di sana komunitas belajar. Karena nanti kalau ada pelatihan, ini bukan rahasia sebenarnya, tapi menginformasikan saja. Karena kalau dicerita bukan rahasia. Yang akan diundang nanti itu komunitas, bukan orang per orang. Jadi tergantung komunitasnya nanti siapa yang diutus. Dan komunitas belajar itu Bapak Ibu, kalau yang namanya kurikulum boleh bergabung SD, SMP, SMA, SMK. Karena yang dibicarakan kurikulumnya, bukan konten materinya. Maka kami di tim kami itu ada dosen,
ada guru SD, ada guru TK, ada guru ini, dan guru SD, guru TK kadang bicara juga kurikulum SMA, SMK. Karena pada saat kita di awal dilatih tahun lalu itu sampai 6 bulan kita pelatihan kurikulum ini. Oh, lama sekali kamu karena online waduh, tidak pernah tatap muka. Tahun lalu kan pelatihannya online. Jadi ini sudah dari Ibu Bapak, hal yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini belum menjadi kurikulum nasional. Makanya belum ditulis di sini. Evaluasi dari kurikulum pemulihan ini pada tahun 2024. Di 2024 lah nanti akan ditetapkan apakah tetap bernama kurikulum Merdeka ataukah bernama yang lain. Pak Mustafa apa namanya? Saya juga tidak tahu. Ya, karena bukan saya yang beri nama. Nanti kita lihat siapa yang hakikat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak? Berubahnya kurikulum itu bukan masalah. Karena sudah kita lewati 47, 64, 68, 73, 75, 84, 94, 97, 2004, 2006, 2013. Dan kalau Ibu Bapak lihat, tidak per 5 tahun, ada yang cuma 3 tahun diganti lagi. Ya. Kalau ada yang bilang ganti menteri, ganti kurikulum, tidak salah. Sekarang orang bebas untuk menyampaikan pendapat. Yang pasti kita sebagai guru adalah kita tidak perlu merasa menjadi terbebani oleh adanya perubahan itu, karena di kurikulum Merdeka ini konsepnya adalah guru diberikan kemerdekaan untuk melakukan modifikasi pembaruan pembelajaran selama, ada garis bawahnya, selama memperhatikan kebutuhan masing-masing murid. Pikir bertumbuh, gurunya harus punya pola pikir bertumbuh, muridnya harus punya pola pikir bertumbuh. Tidak boleh kita sebagai guru punya fixed mindset, pola pikir tetap. Kenapa? Murid kita sangat variatif, Ibu Bapak. Dalam teori growth mindset yang menjadi filosofi kurikulum Merdeka, setiap murid punya keunikan. Itulah sebabnya nanti di SMA tidak ada peminatan IPA, tidak ada lagi peminatan IPS, dan tidak ada peminatan bahasa dan sebagainya. Tidak ada peminatan. Kenapa? Di kelas 11-12 nanti adanya adalah mata pelajaran pilihan. Di kelas 10 kita akan mulai menelaah. Nah, stop dulu diskusinya, kita lanjut sedikit. Setiap kurikulum itu di dunia ini Bapak Ibu ada 4 hal isinya. Kalau saya sebagai guru, saya mau mengajar mapel apapun, saya harus tahu apa tujuan pembelajaran dari mapel saya. Kalau saya sebagai guru, saya harus memaknai apa konten dari materi yang akan saya transfer bagikan kepada murid-murid saya. Yang ketiga, saya harus tahu metode atau cara apa yang terbaik. Boleh jadi Mustafa hebat sekali di bidang itu, tapi belum tentu Mustafa mampu membuat muridnya juga hebat di bidang itu. Karena mungkin metodenya belum bersesuaian, caranya belum tepat. Dan yang terakhir, kurikulum itu selalu diakhiri dengan bagaimana kita mengevaluasi. Itu isi kurikulum di dunia ini, Pak. Alhamdulillah, kalau kita buka di Google, kita bisa buka kurikulumnya negara lain. Selandia Baru itu kurikulumnya tebalnya cuma 11 halaman. Ini yang mau juga di kurikulum Merdeka. Kurikulum dari pusat itu dibuat seminim mungkin. Setiap guru itu paling banyak cuma 8 halaman kurikulumnya per guru. Memang digabung jadi 1078 karena mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SMTLB, SMPLB, kemudian SMALB. Jadi tebal. Tapi sebenarnya esensinya hanya ada 8 halaman untuk Bapak sekalian. Sehingga nanti pemaknaannya kembali kepada Ibu Bapak.
kurikulum merdeka ini diambilnya cuma 3. Nanti ibu bapak setiap guru di kurikulum merdeka kalau mau mengajar carinya bernama CP, capaian pembelajaran. Selamat tinggal KI dan KD. Ekuivalennya CP ini adalah KIKD, tapi tidak sama dengan KIKD. Itu ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran ya 008, sudah ada di file tadi, Bapak nanti. Di sana ada tujuan pembelajaran, ada panduan mengajarnya, dan ada panduan asesmennya. Nah, di kurikulum ini juga kata penilaian tidak disebut-sebut lagi. Yang disebut adalah asesmen. Kenapa? Karena merdeka Bapak Ibu. Tidak ada lagi nanti KKN. Tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal. Murid saya bilang, itu bukan kriteria ketuntasan minimal Pak Bos. Ya kriteria kematian minimal. Saya bilang ya terserah kalau Anda mau mengatakan itu, tapi tidak ada seperti itu. Kita tidak dipacu untuk supaya anak sampai KKM 70, 80. Tidak ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat apa yang ada. Pelajar Pancasila. Dan satu lagi bagi sekolah ada panduan penyusunan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dulu sebelumnya disebutnya KTSP ya. Bagi Bapak Wakasek kurikulum, baik K13 maupun kurikulum merdeka untuk tahun ini, kalau dibuat dokumennya pakai KOSP. Tapi karena sekolah kita ini adalah memilih atau ditetapkan, memilih dan ditetapkan sebagai mandiri belajar, sekolah kita itu tidak perlu tahun ini mengubah struktur kurikulum, tetap menggunakan struktur kurikulum K13, tetapi prinsip pembelajaran asesmennya sudah menggunakan prinsip pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya, karena ada bahasa. Ibu Bapak sekalian, kalau kita mau berdiskusi kurikulum merdeka, maka Ibu Bapak minimal memegang 5 dokumen. Dan Alhamdulillah sudah ada di link semua saya berikan. Sekarang kan sudah ada Permendikbudristek mengenai standar kompetensi lulusan. Ada sedikit perubahan di sana karena Ibu Bapak di sana di SKL yang baru itu sudah menggabungkan 3 kurikulum yang saat ini berada di Indonesia. Jadi tahun ini dan tahun depan Indonesia itu punya 3 kurikulum. Kurikulum 2013, kemudian pernah waktu pandemi, ingat nih, tahun 2020 ada namanya penyederhanaan kurikulum nih, kurikulum darurat. Mungkin ingat, kalau lupa juga tidak apa-apa sih. Dan yang ketiga ada namanya sekarang kurikulum merdeka. 3 kurikulum ini ditetapkan nanti SKL. Dan mohon teman-teman guru baca dulu apa sebenarnya target akhir di SMA. Target akhir di SMA itu adalah menyiapkan tamatan untuk lanjut di perguruan tinggi. Pak Bos, ada beberapa anak tidak mau lanjut. Dia mau kerja, boleh kan? Boleh. Makanya di kurikulum merdeka ini di kelas 11 ada kelompok mata pelajaran kita, di dalamnya ada vokasi dan prakarya. Nanti kita lihat di situ. Yang kedua, sudah keluar sekarang Permendikbudristek nomor 7 mengenai standar isi. Apa yang ada di sana bukan KIKD seperti standar isi sebelumnya. Yang ada di sana adalah apa ruang lingkup materi yang akan kita ajarkan di masing-masing jenjang pendidikan. Kemudian untuk mengetahui apa yang harus dilakukan di sekolah, dikeluarkanlah Kemendikbudristek 56. Dia tidak menyebut sebagai kurikulum merdeka, tidak. Menyebutnya pemulihan pembelajaran. Karena istilah merdeka itu
menyesuaikan dengan programnya Mas Menteri. Karena Mas Menteri kita punya program Merdeka Belajar. Makanya 3 kali ganti nama. Mungkin yang terakhir sudah potong kambing. Jadi jangan mungkin perdebatkan di penamaan, karena nama boleh saja berubah dalam waktu ke depan. Tapi intinya kita punya Kemendikbudristek 56. Ibu bapak nanti bisa baca di sana. Kemudian kalau nanti mau mengajar, buka CP di keputusan Kepala BSKAP 008. Lalu kekhususan dari kurikulum ini ada namanya penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ada yang bilang mirip-mirip jika karakter kamus, ya mirip karakter. Namun pendekatannya berbeda. Pendekatannya nanti kita lihat. Clear dulu ya, clear secara konsep Bapak Ibu. Sampai 2024 kalau di Takalar Bapak Ibu mendengar ada sekolah masih kurikulum 2013 penuh, tidak salah, silakan. Ada sekolah memilih kurikulum darurat, silakan. Ada sekolah yang sudah kurikulum merdeka, juga dipersilakan. Tidak ada yang salah. Mana yang kita siap, itu yang kita jalankan. Tahun ini yang mengajukan untuk mandiri 146.200 sekian, ya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Baik, mari kita lihat sekolah kita memilih 1 dari 3 ini. Sebelum kembali ke sini, saya perlihatkan ini pilihannya sekolah kita. Pada SK tahap 1 sekolah kita SMA Negeri 1 Takalar ada di nomor 18.346. Jadi termasuk cepat kita mendaftar Pak. Dari 146.000 kita nomor 18.000. Berarti masih banyak kita di belakang dari nama sekolah kita. Sekolah kita mengisi waktu itu instrumen Pak, klik sesuai kondisi. Akhirnya keluar keputusannya instan masuk kategori mandiri belajar. Kategori mandiri belajar itu berada di pilihan 1. Apa konsekuensinya di tahun ajaran 2022-2023? Konsekuensinya adalah baik kelas 10, 11, 12 tetap struktur kurikulum 2013. Ulangi, baik kelas 10 yang akan masuk, kelas 11 yang baru saja, kelas 12 yang baru saja tetap menggunakan kurikulum 2013 atau darurat, ya. Tetapi prinsip pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tapi kan dunia ini Bapak Ibu kita tidak tahu. Boleh jadi 2 hari ke depan, 3 hari ke depan kementerian kontak kepala sekolah, itu saya mau satu Takalar, jangan di mandiri belajar, pindah di mandiri berubah. Karena akan ada SK baru keluar Pak. Ada SK baru keluar karena pada tanggal 1 Mei sampai 31 Mei kemarin, setelah ditutup pendaftaran di 30 April, itu ada masa tenggang, sekolah boleh berpindah dari mandiri belajar ke berubah ke berbagi. Boleh berpindah dari berbagi ke berubah ke belajar. Boleh. Akan ada keluar SK baru. Mohon operator Dapodik tolong dicek di Dapodik nanti SMA Negeri 1 Takalar masuk kategori apa. Walaupun kita ajukan mandiri belajar di awal karena ada masa tenggang terjadi, kita menunggu SK terbaru. Kalaupun tetap di mandiri belajar, berarti kita sudah mengatakan tetap di K13 atau darurat, tetapi prinsip kurikulum merdeka kita akan terapkan. Tapi kalau tiba-tiba di SK terakhir itu kita dinaikkan di mandiri berubah, artinya sekolah kita untuk kelas 10 yang akan diterima itu harus menggunakan struktur kurikulum merdeka atau struktur kurikulum Kemendikbudristek 56. Sedangkan kelas 11-12 tetap pada kurikulum ketika mereka di kelas sebelum. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu dimaknai
istilah mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pak Mus, kalau misalkan tiba-tiba kita dijadikan lagi mandiri berbagi, mungkin. Saya tidak mau mengatakan sesuatu yang fix karena semua masih bisa berubah. Maka ibu bapak sama perlakuannya di mandiri berubah, tapi ada tugas tambahannya. Karena kurikulum ini semua perangkatnya sudah disiapkan oleh kementerian, Pak. Sudah disiapkan juga bukunya. Jadi kalau dulu di K13 mengajar mati bukunya belum ada, masih tinggal dulu ini nanti kalau 11 tuh bukunya belum datang. Nah, kalau ini semua perangkat ajarnya sudah selesai disiapkan oleh kementerian. Boleh di-download, boleh dibeli dari penyedia, karena tergantung sekolah. Kalau mandiri berbagi, ibu bapak tidak boleh menggunakan perangkat ajar dari kementerian secara 100%. Harus mengembangkan sendiri perangkat ajar dengan cara ATM, adaptasi. Kalau lihat kamu sama ini yang di kementerian dengan kondisinya SMA Negeri 1 Takala, ambil mati, ganti namanya iya, namanya adaptasi. Kamu kurang pas, tiru. Kamu kurang pas lagi, tidak cocok itu kamu. Kami di sini SMA Negeri 1 Takala, karena ada guru penggerak kami, banyak yang suka menulis, kami mau buat sendiri. Itulah yang diharapkan, namanya dimodifikasi. Jadi kalaupun tahun ini SMA Negeri 1 Takala mandiri belajar, tahun depan boleh naik ke mandiri berubah. Kalau mau jalan silakan, tidak juga. Tetapi sebenarnya menurut saya pribadi sebagai guru, bukan sebagai narsum, mengikuti ini sesuatu hal yang memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang positif tentunya yang sudah kita lakukan sebelumnya bisa kita pertahankan. Ya tidak ada salah. Banyak sekali yang kontak saya, Pak Mus, lupa mendaftar, masih bisa mendaftar sekarang. Saya bilang bisa mendaftar sekarang, tetapi tidak tercatat di kementerian. Bukan mendaftar itu, bilang karena sudah ditutup. Sudah ditutup Bapak Ibu. Ya, dan semua sekolah di Sulsel mendaftar, sudah ditutup. Dan yang dapat mendaftar itu hanya kepala sekolah atau menggunakan akun kepala sekolah. Guru tidak boleh mendaftarkan sekolahnya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kewenangan kepala sekolah. Jadi sudah ada keputusannya, sudah ada SK-nya. Pahami pembelajarannya, pahami pengembangan kurikulumnya, dan terakhir pahami mengenai penguatan profil pelajar Pancasila. Pak Mustafa dari tadi nyebut-nyebut profil pelajar Pancasila. Ya, kalau ibu bapak nanti melihat struktur pendidikan di negara kita itu ada perubahan dari struktur sebelumnya. Di bawah tujuan pendidikan secara nasional, itu di bawahnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ditanya sebagai guru, apa sih profilnya tamatan SMA Negeri 1 Takala? Maka jawabannya, profil tamatan SMA Negeri 1 Takala adalah profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kita bukan mau menghasilkan anak yang jago hanya matematika, bahasa Inggris atau bukan, Pak. Yang diperlukan nanti di masyarakat adalah yang beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, mampu punya kemampuan berkebinekaan global, bisa bergaul dengan siapapun, punya kemampuan bergotong royong, bisa bekerja sama dengan siapapun, punya kemandirian, tidak menunggu untuk bekerja, tidak disuruh baru berjalan, punya pikiran kritis, tidak serta-merta marah karena mendengar orang berbeda pendapat dengan dia, tapi dia mendengarkan dan berpikir kritis. Boleh jadi betul kata orang, boleh jadi saya salah. Nah yang terakhir, dia kreatif. Itu yang mau dibentuk sebenarnya. Makanya di bawah tujuan pendidikan nasional kita adalah profil pelajar Pancasila. Baru di bawahnya
8 standar nasional pendidikan, baru di bawahnya struktur kurikulum, ya panduan pembelajaran, kemudian panduan asesmen. Pertanyaan mungkin dari teman-teman, Pak Mus, apakah keunggulannya kurikulum merdeka? Tadi ada ibu, terima kasih ketika baru saya datang, saya sudah banyak belajar dari ibu-ibunya karena beliau bertanya ke saya. Karena beliau bertanya, saya jadi belajar. Artinya belajar mengingat kembali apa yang saya pernah baca. Beliau sudah bertanya tadi, mau izin kepada ibu bapak tadi, ibu-ibu tadi yang bertanya, saya ulang lagi di jawaban itu. Apa keunggulan merdeka, kurikulum merdeka? Menurut Kementerian 3, yang pertama, lebih sederhana ibu bapak. Kenapa lebih sederhana? Karena sekolah dapat melakukan modifikasi terhadap capaian pembelajaran yang ada. Contoh, ketika guru matematika mengambil capaian pembelajaran, lalu dia lihat di situ ada 8 elemen sebagai contoh, maka di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Takala, boleh mengatakan, oke, 8-8-nya kami akan ajar. Tapi boleh juga mengatakan, oh tidak, 8 ini terlalu banyak. Hanya 5 yang saya mau ajarkan. 5 saja. 4 saja. 4 saja. 1 saja. 1 saja. Di sinilah merdekanya. Lebih sederhana. Kenapa? Karena murid di SMA Negeri 1 Takala punya karakteristik berbeda dengan SMA Negeri 2 Takala. Tidak boleh kurikulum di sini sama persis dengan sana, padahal yang dihadapi berbeda. Inilah bentuk kemerdekaannya. Bagaimana nanti ujiannya? Kan ujian sekolah, tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Dan kurikulum ini tidak mengenal lagi penilaian harian, penilaian 3 semester, penilaian semester. Tidak ada di kurikulum ini. Woi, ini dong. RPP bagaimana? Tidak ada RPP di kurikulum ini. Menteri, guru itu harus menjaga harkat dan martabat guru. Apapun yang ditanyakan kita oleh Bapak Pengawas, oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Kajatip, oleh Kepala Dinas, oleh Mas Menteri, ada RPP, jawab, ada RPP. Masalah masih ada di laptop atau di kepala, itu urusan berikutnya. Kan turun itu harkat martabat kita, karena kita memang punya tupoksi itu kan. Oke, kembali di sini. Ada kesederhanaan karena tidak ada alat ukur secara materi per materi secara nasional. Alat ukur nasional nanti adalah asesmen kompetensi minimum, asesmen nasional dalam bentuk literasi numerasi, survei lingkungan belajar, dan survei karakter yang dilakukan di kelas 11. Makanya tidak dilakukan di kelas 12 karena bukan untuk memberi anak rapor. Bukan, dan tidak ikut semua kan? Hanya anak tertentu yang diikutkan. Sampling. Sebenarnya murid yang ikut yang diukur guru, Pak. Makanya keluar sekarang rapor pendidikan, mohon izin Pak, saya sampai bahasa di rapor pendidikan. Makanya keluar sekarang rapor pendidikan. Tapi rapor pendidikan itu wajahnya guru loh, wajahnya sekolah, bukan wajahnya murid. Dan rapor pendidikan itu tidak bisa kita input sembarangan, tidak diinput oleh sekolah, tetapi gabungan dari hasil asesmen nasional, gabungan dari data-data di Dapodi, gabungan dari survei-survei dilakukan oleh pengawas dan lain sebagainya yang diinput secara kualitatif dan kuantitatif oleh pihak lain dan nanti menjadi wajah bagi SMA Negeri 1 Takala. Terlihat itu di rapor pendidikan kan? Bagaimana metode pembelajarannya guru-guru. Ada itu kalau warna merah, kaitan iwak kalau merah. Rendah sekali. Ada orange, ada hijau, ada kuning-kuning, ada biru. Oke, kembali ke sini. Jadi lebih sederhana. Ibu bapak punya perusahaan. Bahkan kalau Mustafa di sini diangkat jadi guru matematika di SMA 1 Takala, lalu diberikan 5 kelas, antara kelas yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, boleh berbeda capaian pembelajaran. Boleh. Bahkan dalam satu kelas sama pun pendekatannya dan intervensi itu berbeda. Karena Mustafa sangat percaya ketika kita masuk di kelas ada 36 atau 35 murid kita, kemampuan mereka berbeda-beda pasti.
Saya sebagai guru itu kalau masuk kelas Pak, langsung saya bagi 4 kelas. Saya bagi 4. Saya di pikiran saya simpan dulu di antara murid saya terhadap materi yang akan saya ajarkan, ada yang belum berkembang, ada yang mulai berkembang, ada yang sudah berkembang, ada yang sangat berkembang. Itu yang terjadi. Saya tidak pernah berpikir bahwa sama semua murid saya. Sehingga pendekatannya sebenarnya pendekatan yang berbeda. Makanya nanti pembelajarannya disebut pembelajaran terdiferensiasi. Kamus, bagaimana nih kalau 30 murid, 30 beda? Ya 30 beda. Maksudnya seperti itu. Tapi kan tidak, Mustafa atau siapapun tidak melakukan hal ini. Jadi nanti ada namanya perangkat ajar Bapak Ibu. Perangkat ajar itu bahasa lainnya RPP Plus. Ya ada Jipai, dan jadi dia kurikulum merdeka. Tenang Bu, semua sudah siap. Ibu Bapak tinggal ganti nama dan ganti sekolah. Berikutnya mendalam. Kenapa mendalam? Karena konten Ibu Bapak tadi yang tentukan. Ada guru pernah diskusi dengan saya, kamu saya ini bingung. Ini buku paket kayaknya tidak selesai semester ini. Saya merasa dikejar-kejar oleh guru paket. Saya bilang, kenapa Kak? Sudah belum dibayar? Ya, bukan belum dibayar, belum selesai materi di kurikulum ini. Tidak. Ibu Bapak sambil mengajar merencanakan nanti ada 4 capaian pembelajaran. Ternyata dalam perjalanan 36 minggu 1 tahun, kan 36 minggu dia. Kurikulum ini itu mengenal 36 minggu dalam 1 tahun. Dan di kelas 10 namanya fase E. Karena kurikulum ini mengenalnya fase, bukan kelas. Fase A ada di kelas 1 dan 2 SD. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D kelas 6, 7, 8, 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA SMK. Fase F kelas 10 SMA, kelas 11 dan 12 SMA, kelas 11, 12 dan 13 SMK. Karena ada SMK 4 tahun. Jadi kita nanti mengajar itu menurut fase. Kita bisa mengatakan anak ini tercapai tujuan pembelajarannya setelah fasenya selesai. Jadi fase F nanti 2 tahun Pak, baru sebenarnya bisa kita tulis rapornya. Tetapi tidak salah kalau rapor dibagi per semester. Dan rapornya pun kurikulum ini tidak sama dengan K13. Sekarang kan ada nilai pengetahuan nih, ada nilai keterampilan nih, ada nilai sikap nih, ada penilaian sikap maksudnya. Kurikulum Merdeka single scoring, satu saja, namanya kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila. Agar apa? Agar murid-muridnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nanti saya mendatangkan sedikit profil pelajar. Ini keunggulan pertamanya kurikulum ini, sederhana dan mendalam. Jadi kalau bisa kita rencana 4, 2 jalan 2 saja, stop saja. Jangan galau. Itu saja yang terjadi. Guru bahasa Inggris banyak sekali memang sampai conditional, sampai comparison, banyak. Ternyata anak-anak bisanya cuma self introduction, itu lagi nah hebat. Bapak Ibu, karena apa? Ini saya harus garis bawahi dari awal. Murid-murid kita adalah ciptaan Allah. Dan menurut pelaksana tugas Kepala Pusat Kurikulum Pembelajaran, beliau mengatakan, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah membuat produk gagal. Saya ulangi, Allah tidak pernah membuat murid gagal, produk gagal. Tidak. Kita manusia tidak diberikan kekuasaan untuk mencap dia bodoh, dia pintar. Bukan, kita tidak pernah apa. Tolong, maka kata penilaian itu diubah jadi asesmen untuk menghilangkan itu. Kita tidak menilai orang. Kita hanya mengakses, melihat apa yang perlu dikembangkan, apa yang sudah berkembang, apa yang perlu didorong. Makanya tidak ada KKN. Ada yang bilang berarti tidak ada tinggal kelas. Tidak ada tinggal kelas kalau kriterianya terpenuhi. Karena tidak bisa jadi tinggal kelas kalau tidak pernah datang ke sekolah. Tetap ada kriteria kenaikan kelas, tetapi kalau ada mengikuti proses ini
dia tidak akan tinggal kelas Pak. Karena nanti ada namanya asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Istilah saya, guru tidak berdekat di ruangan ini hanya di akhir semester atau akhir tahun. Tidak boleh lagi guru hanya berdekat. Oke, rapat penentuan kenaikan kelas berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Atau rapat kenaikan kelas 10 menit, selesai keputusan. Kenapa? Karena di minggu pertama sudah ada asesmen diagnostik. Lalu anak diajari, dilakukan formatif. Oh, dari 35 anak, 25 anak sudah bagus, 10 tidak, dilakukan intervensi pembelajaran. Sehingga anak yang kurang kita tahu, kita dorong. Kalau kita dorong tetapi kemampuannya hanya sampai mulai berkembang, itulah hasilnya Bapak. Nggak bisa kita paksakan. Karena tidak ada pada murid yang mau seperti itu. Tidak ada Bapak Ibu. Saya sering bilang sama teman-teman saya di sekolah, kalau Jenuki mengajar suka marah, minta izin sama kepala sekolah, izin 1 hari. Wih, itu bagus. Jalan-jalan bukan, minta izin pergi di sekolah luar biasa. Pergi di sekolah luar biasa. Lalu duduk di sekolah luar biasa Bapak Ibu, perhatikan bagaimana proses pembelajaran. Tapi saya pernah melakukan itu dan melihat, saya jadi menangis Pak, bahwa apa yang saya hadapi di sekolah saya ternyata belum sebanding dengan apa yang terjadi di sini. Kita masih bisa asik menyampaikan info, PowerPoint ini. Mereka tidak masuk, mesti mengurusi, suruh duduk baik-baik. Kita mengajar ada anak keliling-keliling ganggu temannya, masih mengganggu temannya. Di sekolah itu dia pukul temannya. Dan tidak boleh gurunya naik kelompok, berhenti. Nggak bisa, karena perlu dibina. Guru alhamdulillah, dan saya biasa ngobrol sama teman. Saya jika itu punya perasaan, di antara anak ini ada tuh KKN kan. Sebenarnya mencukupi ini masuk KKN, tapi ada daripada musiknya KKN bukan saja sudah. Ada yang pernah datang ke saya, Pak, jangan suruh Kak berbahasa Inggris. Saya mengajar pemanduan wisata pakai bahasa Inggris. Saya tidak akan mungkin lulus Pak pelajaran Bapak. Nih, suruh saja saya cuci piring dan cuci baju 1 minggu di rumah Bapak. KKN mau ke lokasi Kak, 65. Nggak tahu KKN-nya 65. Alhamdulillah, anak itu sekarang sudah jadi pengusaha laundry. Ternyata memang dia punya kompetensi. Bakat dan minat itu di laundry. Baru paksa membantu. Good morning ladies and gentlemen. Tidak bisa dia. Dia bilang begini kalau memandu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiba mati di bandara. Dada-dada memang mati diri. Itu saja dia bilang. Karena memang dia tidak punya minat ke sana. Mohon maaf, ini perlu kita sama-sama. Sekali lagi jangan merasa mengatakan ini kurikulum merdeka, tidak. Sebenarnya bukan kurikulum merdeka saat ini. Kurikulum sebelumnya juga mengamanahkan itu. Kita sebagai guru yang bersertifikasi, di poin pertama kompetensi pedagogi kita mengatakan memahami karakteristik peserta didik. Kompetensi pertama loh itu Bapak. Jadi kalau ada guru ditanya berapa jumlah siswa di kelas, berapa kan itu dulu. Belum baru jumlahnya, nah lupa ya Pak. Bukan di cuma 1 takaran di sekolah lain. Ada sana yang di ujung dunia, bukan di sini. Ya, mohon maaf, nanti ada lagi dikatakan yang Pak Mustafa, bukan di sini. Tapi yang kedua dari merdeka, sekolah nanti membuat KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena kita di SMA, maka target utama kita adalah mendorong anak ke perguruan tinggi. Itu termasuk tadi disebut oleh Bu Kajabis sebagai IKK, indikator kriteria yang kuncinya yang menjadi programnya Pak Gubernur kita. Seberapa banyak yang tamat dari SMA lalu lanjut ke perguruan tinggi yang dianggap terbaik. Kurikulum kita nanti akan itu. Ada guru BK di sini. Di kurikulum merdeka, guru BK itu punya fungsi yang sangat penting. Guru BK tidak diberi jam pelajaran di kurikulum ini, tapi ibu kan masih ingat Permendikbud 111 kan? Guru BK saya, tapi saya sebut apa yang
triple 1. Rahasia kami bersama guru BK. Ya. Di triple 1 itu dari fungsi Bapak ini. Guru BK itu ketika penyusunan kurikulum profesional sekolah harus duduk. Melihat kira-kira dari input yang masuk di sekolah ini, kira-kira tamatan kita itu nanti menurut pengalaman juga sebelumnya banyaknya lanjut di perguruan tinggi mana, di fakultas mana, di data Bapak Ibu. Lalu kurikulum kita diarahkan ke sana. Bagaimana supaya dia lolos di fakultas itu? Karena kurikulum kita ini akan mengantar anak ke perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu, perguruan tinggi akan mengubah cara penerimaan mahasiswa baru, Pak. Akan diubah di sana. Karena di negara kita jadi yang banyak orang mendaftar, Pak. Tamat ke SD, TK, tamat ke SD, daftar ke SD. Ya, kemarin kemenakan saya begadang di rumah neneknya. Karena kenapa begadang kok? Mau ke mendaftar SDO. Nah, berlomba ke siapa mendaftar pertama dia lulus. Karena jarak, sonasi, umur dan kecepatan mendaftar. Tamat SD, lanjut lagi SMP, SMP SMA. Di negara lain kebetulan saya, mohon maaf, hanya untuk saling mendorong. Saya pernah diamanahkan menjadi guru di Jerman oleh pemerintah Indonesia. Di sana itu tidak ada yang namanya ijazah SD, ijazah SMP, tidak ada, Pak. Orang tamat SD ya cuma SMP. Dari SMP ya cuma SMA. Tamat ke SMA baru dikasih surat keterangan. Karena di situ baru mau ditentukan mau lanjut di akademik atau mau lanjut di vokasi. Negara kita pelan-pelan mau mengarah ke sana. Oke. Jadi lebih merdeka. Guru merdeka menentukan capaian, kepala sekolah dan tim menyusun kurikulum operasional juga sesuai dengan. Jadi mohon SMA Negeri 1 Takalar ada daftar perguruan tinggi mana yang menjadi target-target selama ini dan yang mana target berikutnya. Fakultas-fakultas apa yang akan dimasuki anak. Sehingga kurikulum kita nanti diarahkan untuk memenuhi itu. Karena di kelas 11 nanti ada kewajiban kurikulum kita, mapel-mapel apa yang diperkuat. Ya. Terakhir kumpulan kurikulum ini hanya 3 saja. Tentu karena ini semua kita jalankan sederhana, mendalam, merdeka, dia akan lebih relevan. Kenapa lebih relevan? Karena kita memperhatikan murid. Kenapa lebih relevan? Karena kita memperhatikan kemana mereka akan dituju, diarahkan. Dan interaktif karena Bapak Ibu banyak platform, ya terutama platform Merdeka Mengajar mendukung mereka belajar bagi murid-murid. Kalau guru Merdeka Mengajar, kalau murid Merdeka Belajar, itu mendukung pembelajaran kurikulum. Itu Bapak Ibu sekalian. Di dalam perjalanan Ibu Bapak kalau ingin membuktikan kurikulum ini benar dan unggul atau tidak, gabung nanti nih melalui HPTA namanya platform Merdeka Mengajar. Belajar ide. Ya seperti punya saya punya belajar ide. Ibu Bapak juga punya belajar ide. Belajar ID bahasa Inggrisnya. Nanti di sana ada pelatihan mandiri, ada contoh perangkat ajar, ada buku, ada asesmen, ada video-video dan lain sebagainya. Termasuk kalau Ibu Bapak punya kreasi, masukkan di berkarya. Hasil kerja Ibu Bapak masukkan berkarya. Saya dengar tadi banyak di antara teman-teman guru SMA Negeri 1 Takalar suka ikut lomba-lomba dulu di S1 Lindu, ya itu namanya karya, masukkan. Karena 2 tahun terakhir ini agak kendor guru-guru memasukkan karya di kementerian. Oke, kita nanti lanjutkan. Ini ada perubahan kurikulumnya nanti, Bapak Ibu. Pertama, struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Jangan lagi guru pergi juga kasih kurikulum berapa jam per minggu, tidak ada. Tidak ada jam per minggu di kurikulum. Tiba-tiba ada sertifikasi itu, tenang saja dibayar. Kalau memenuhi kriteria. Yang ada adalah jam per tahun, Pak. Artinya hitungannya itu minimal 24 jam dikali 36. Tapi itu matematika. 24 kali 36 800 berapa? Berapa tuh? Kalau saya tidak bisa 800 sekian nih. 800 berapa? 864. Ibu Bapak wajib mengajar 864 jam 1 tahun.
Pak Mus, kenapa tidak per minggu? Sama ya dan tidak sama. Karena nanti ada jam profil pelajar Pancasila yang bukan tanggung jawab pribadi guru. Nanti lihat ya. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Supaya penasaran sedikit. Pak Mus, kalau kurang jam tuh nanti lihat ya. Kalau kurang jam ya, nanti kita diskusi. Lalu materinya nanti Bapak Ibu tolong ajarkan materi esensial saja. Tadi saya diskusi dengan salah ibu sebelum kegiatan. Mengajar itu kan kita harus pilih-pilih Pak. Yang mana nice to know, should to know, dan must to know. Kan ada begitu kan di pendidikan. Ada dalam materi pelajaran kita yang bagus kalau murid tahu. Ada yang seharusnya murid tahu. Ada yang harus murid tahu. Sekarang Bapak Ibu jangan terlalu banyak bermain dengan bagus kalau murid tahu atau seharusnya murid tahu. Fokuskan pada yang harus murid tahu. Karena murid-murid kita sekarang mudah mencari, mengakses informasi. Walaupun di daerah tertentu ada keterbatasan, tapi nyatanya murid kita itu lebih mudah mendapatkan informasi. Sehingga kita di dalam, seperti di kurikulum 2013, katanya fungsinya sebagai fasilitator dan lain sebagainya. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari bagian pertama ini, kurikulum Merdeka targetnya adalah menghasilkan murid yang punya profil pelajar Pancasila. Itu yang utama, Pak. Saya sekarang kalau masuk mengajar, saya pandangi murid-murid saya seperti begini. Saya yang gagal ya. Dari 30 orang yang ada di sini, saya lihat yang punya semangat hanya sedikit sekali. Berarti mereka tidak merasa sekolah itu adalah bagian atau sesuatu yang mereka harus datang. Ada yang bakal bilang, Pak, terpaksa yang tidak datang karena Bapak kita diangkat. Ada juga yang jujur, karena memang antara jujur itu agak tipis-tipis dengan kurang ajar. Mirip pembelajaran di masa waktu sholat. Seluruh aktivitas harus berhenti. Baik yang beragama Islam maupun non-Islam berhenti. Istilahnya Prof. Hamzah Hukum, koordinator TGOPP bidang pendidikan, tak usah kerja Pak Mus kalau tidak membarak. Kalau waktu sholat kita mengerjakan pekerjaan lain dan tidak membarak, itu. Nah belum tentu Bapak Ibu yang kita ajarkan itu selama jangka waktu sholat itu dimengerti anak-anak. Boleh jadi gara-gara itu tidak mengerti semuanya. Itu kalimatnya Prof. Hamzah, bukan saya. Saya ikuti hujah. Ya. Beliau mengatakan. Kalau itu sudah mata pelajaran nanti tolong pendekatannya di kurikulum ini terdiferensiasi. Karena kita di sini mandiri belajar, ini yang penting di sekolah ini Pak. Memaknai pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Itu tadi ada beda antara murid A, murid B, murid C, murid D. Wah, saya kira di sini banyak sekali ahli di psikologi pendidikan bisa memilah-milah murid kita kan? Kalau tidak bisa memilih murid-murid kita, itulah sebabnya di kurikulum ini Pak, minggu pertama bukan menyampaikan materi. Kurikulum ini prinsipnya di minggu pertama adalah assessment. Jadi kurikulum ini tuh mulainya assessment. Sesudah assessment baru membuat perencanaan. Sudah perencanaan baru mengajar. Karena apa yang kita mau rencanakan harus tahu dulu untuk siapa perencanaan ini dibuat. Makanya ada namanya asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Oke, Bapak Ibu, pendekatan berikutnya ada pembelajaran berbasis proyek, bukan proyek. Kalau proyek itu bangun gedung, ini proyek. Proyek yang dimaksud sini bukan proyek sekedar model pembelajaran proyek, bukan itu. Bukan. Yang dimaksud di sini murid selama beraktivitas di mata pelajaran tertentu harus jelas apa capaian hasilnya. Boleh berbentuk barang, ini produk kan, hasil proyek. Boleh berbentuk kemampuan. Anak berbicara di depan umum itu hasil proyek loh. Kemampuan proses-proses yang kita lakukan di kelas. Oke, penguatannya namanya profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu baca. Profil pelajar Pancasila itu ini. Jadi tolong ibu bapak kita sebagai guru di kurikulum 2013 ataupun merdeka ini ataupun darurat di kepala kita adalah oke, besok saya akan masuk di kelas saya akan mendorong murid-murid saya beribadah
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, kreatif. Ini dulu Pak, ini dulu Bu. Pada suatu hari ada inspektorat dari Jakarta datang ke sekolah saya. Dia lihat pembelajaran, dia keliling, lalu dia kumpulkan kami dulu. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, saya salut sama ibu bapak di sekolah ini, semangat sekali mengajar. Tapi belum tentu semangat ibu bapak mengalahkan tamatan SMA yang dia sebut salah satu SMA di Jakarta. Bilang, kenapa Prof? Iya, di sini bapak ibu yang semangat, tapi saya lihat muridnya tidak semangat. Bapak ibu guru yang semangat. Kalau di sana terbalik, muridnya yang semangat ditambah sedikit semangat dari gurunya atau yang lebih bersemangat bagi Pak. Karena ternyata betul, kalau murid lebih semangat itu Pak, belum dikasih PR, dia bilang ada PR sih. Jangan seperti murid saya, Pak, bisakah dikurang-kurangi itu PR? Karena Bapak tanpa memberi PR pun di rumah saya sudah banyak PR Pak. Ada yang bilang begitu. Karena betul Bapak Ibu, saya temukan di antara murid saya, mungkin murid ibu bapak juga, ada yang pulang ke rumahnya, dia lanjut dengan pekerjaan lain. Lalu tiba-tiba ibu bapak kasih PR, dia tidak kerja karena kesibukan itu, lalu kita ponislah dia bahwa Anda ini memang tidak patuh. Padahal beliau, dia super patuh di rumahnya. Oke, karena ini menjadi inti. Dan ibu bapak pasti merasakan sendiri. Rata-rata anak kita itu yang rajin sholat, kami suruh gurunya cepat dan lain sebagainya. Biasanya ada kemudahan dalam belajar dia dapatkan. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang hebat sekali tapi menurut ibu bapak sikapnya masih kurang baik, yang dulu langsung bilang begitu. Jangan sampai perasaan saja. Karena kan ini masalah perasaan empati atau tidak itu banyak penyebab. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di kurikulum ini ada yang disebut dengan pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Supaya gampang saya langsung lompat dulu ke dalam struktur. Ya, saya masuk dulu ke struktur Bapak Ibu. Kan ini bisa dibaca nanti. Ini struktur kurikulumnya ini. Mohon izin yang paling belakang mungkin tidak terbaca Pak ya. Tapi terlihat nih, ya. Yang penting Pak, sekarang yang penting terlihat dan terdengar. Tidak perlu terbaca. Nanti terdengar dari kalimat saya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama pendidikan agama lainnya, alokasi per minggu intrakurikulernya adalah 72 jam per tahun. Sorry, bukan per minggu. Alokasi per tahunnya adalah 72 jam per tahun. Kalau ditransfer ke minggu kemungkinan 2 jam. Tapi jam Bapak di Dapodik bukan 2 jam. Guru pendidikan agama nanti di Dapodik dapat 3 jam. Siapa operator di sini? 6 jam proyek ini nanti akan dijumlah ini jam proyek. Totalnya 486 jam. Ini harus dibuatkan nanti namanya kegiatan proyek. Dan dilakukan oleh siapa? Oleh semua guru yang ada jam proyeknya, kecuali muatan lokal. Kalau ada muatan lokal nanti di sini, dia tidak kena jam proyek. Ada nanti pelajaran, ada nanti kegiatan gabungan antara guru, gabungan guru. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ditentukan oleh kementerian, ada 7 tema. Contoh temanya pertama, gaya hidup berkelanjutan. Itu sudah ditentukan oleh kementerian, tidak boleh diubah tahun ini. Apa maknanya? Anak-anak mau diajari bagaimana dia di masyarakatnya punya perilaku gaya hidup berkelanjutan. Contoh, bagaimana mengelola sampah. Setiap tahun, setiap sekolah akan memilih beberapa proyek, dan proyek itu dilakukan oleh ini guru secara. Bagaimana penjadwalannya? Diserahkan ke sekolah. Boleh diblok harian dalam 1 minggu. Misalnya hari Kamis, hari proyek. Tidak ada pelajaran lain di kelas itu, hanya proyek. Siapa penyusun prostitusi?
Bapak sendiri. Masalahnya nih penyusun roster sudah mulai bilang mati. Kenapa? Selesai rosternya. Saya harus punya empati kepada penyusun roster. Karena saya dulu pernah diberi amanah menyusun roster. Kadang habis satu rim kertas selesai roster. 8 kali ya saya pasang roster baru jadi. Baru dipasang 1 kali ada yang bilang tidak mau jadi di sini. Kan ada rapor khusus namanya rapor profil pelajar Pancasila. Bagaimana itu rapornya? Sikamannya. Jadi ada rapor begini Pak. Rapornya misalnya proyek pertama mengenal dan merawat keberadaan agama. Dibuat di sini kegiatan, gabung guru-guru membuat itu. Apa? Boleh jadi dibuat kegiatan, diskusi, kunjungan, tergantung kemampuan sumber daya dan sumber dana di sekolah. Tujuannya apa? Nanti guru akan menetapkan contoh, kita mau uji anak kemampuan berkebinekaan globalnya dan bernalar kritisnya. Yang dimaksud nalar kritis, kalau ada orang marah, dia diam. Kalau ada orang mau menyanggah pendapatnya, dia terima. Kan kadang anak kita, mohon maaf, ada kita bilang, pintarnya dia anak, tapi begitu berdiskusi, suka sekali marah-marah. Dan temannya bilang, kau salah, saya kan pintar di sini, berarti dia tidak kritis. Itu yang kita mau bina. Lalu dibina apa? Sehingga di akhir tahun ada, atau di akhir semester ada rapor ini dibagi ke murid. Lalu nanti bentuknya bagaimana Pak Mus? Bentuknya begini, ada namanya, lalu ditulis proyeknya, kita akan ukur. Ada istilah kode-kodenya di sini, BSH, SD, tergantung sekolah lah kodenya. Ya. Desa itu belum sesuai harapan. SD sudah berkembang. Kodenya terserah sendiri. Ada yang pakai BB belum berkembang. MB mulai berkembang. Iya, SP sudah berkembang. Ada yang pakai SSB sudah sangat berkembang. Terserah itu apa lah. Asal jangan pakai istilah bahasa Makassar nih. Mantap nih, Pak Kintab nih. Itu biasanya gitu, nanti malam baru main ya. Sorry. Ya, ini dia kemerdekaannya. Sekolah boleh membuat kode-kode sendiri, silakan. Tapi hati-hati nanti kalau menggunakan e-rapor, karena e-rapor itu sudah mengunci indikatornya. Jadi teman-teman operator, tolong nanti disampaikan ke teman-teman guru kalau muncul di dapodik e-rapornya, perlihatkan bahwa kode-kode ini yang muncul, jangan pakai kode yang lain. Ya. Kembali ke sini di struktur kurikulum. Jadi Bu Bapak nanti karena tahun ini Bapak baru mandiri belajar, struktur ini belum dipakai. Kalau seandainya saya jalan tadi, dalam 1-2 minggu ke depan tidak ada perubahan. Kalau seandainya 1-2 minggu ke depan ada perubahan, Bu Bapak menjadi mandiri, berubah, maka ini akan dipakai. Jadi mohon izin saya sampaikan sedikit mengenai ini. Jadi nanti ini dihitung jamnya Bapak Ibu, tetapi tidak perlu mengajarkan konten materi sebanyak 108 jam. Contoh PJOK 108 jam atau 3 jam per minggu itu aja. 72 jam saja mengajarkan PJOK-nya. 36 jam nanti bersama-sama dengan guru lain mengerjakan proyek. Mudah-mudahan bisa dimaknai Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya. Kalau tidak, kita bisa ber-WA ya. Bisa. Kalau Bapak Ibu punya grup WA mengenai kurikulum, saya diizinkan masuk di situ, saya bersedia masuk, tanya-tanya, diskusi. Kalau Ibu Bapak sudah bilang, kamu sudah waktunya keluar, maka tidak ada yang lagi mau diskusikan. Iya, saya keluar lagi. Iya, tidak apa-apa, saya tidak ada masalah, saya sakit hati ya. Iya, saya harus tahu diri kalau sudah tidak diperlukan lagi. Iya, tidak apa-apa, saya sekarang sudah punya 319 grup Pak. Iya, karena hampir seluruh Indonesia saya punya grup. Ya, baik SD, SMP, SMA, SMK. Kayaknya sudah mau selesai karena ada yang konsulis. Oke Bapak Ibu, di kelas 10 ada mata pelajaran umum semua kebawakan. Di kelas 11 Bapak Ibu nanti ada
mata pelajaran umum dan ada kelompok mata pelajaran pilihan. Nanti ada arahnya ke MIPA, ada arahnya ke IPS. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya gini, ya. Nanti setiap sekolah akan menyusun kurikulum, ya. Lalu nanti akan melihat kecenderungan nanti di kelas 11 ini, bukan di kelas 10. Kita di kelas 10 nanti akan menelaah berapa banyak murid kita yang kira-kira akan diarahkan ke fakultas A, fakultas B, fakultas C. Makanya tadi guru BK harus punya file per anak mengenai namanya profil kompetensi murid. Ia lebih cenderung kemana nanti mau kuliah. Dan sehingga nanti sekolah menetapkan mata pelajaran pilihan, ada ketentuannya, ya minimum 3 mata pelajaran per pilihan. Lalu murid nanti minimum memilih 2 mata pelajaran di setiap pilihan untuk menyiapkan dirinya nanti. Karena begini, kecenderungan anak itu tidak selamanya satu. Ada cenderung di sini, tapi cenderung juga di sini. Makanya dia harus mempersiapkan dirinya agar nanti ketika mendaftar di perguruan tinggi dia tidak ketinggalan mata pelajaran. Itu ada nanti pilihan-pilihan. Termasuk nanti ada kelompok vokasi dan prakarya mewadahi anak-anak kalau mereka punya keinginan mengembangkan dirinya di jalur-jalur kejuruan. Siapa nih yang mengajar fokus? Nah, tidak ada guru itu khusus, sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, kalau melihat ini pasti mulai berpikir ibu bapak, ada kuliah pelajaran hilang, kurang jamnya dan lain sebagainya. Bagaimana fokus? Ibu bapak dalam Kemendikbudristek 56 dikatakan, kalau ada, tapi ada wakasnya kurikulum, kalau ada kekurangan jam pada guru, sabar, jangan langsung minta pindah ke sekolah lain. Nanti menghadap pengawas, apa pengawas pindah ke apa. Jangan. Ada tambahan jam yang boleh teman-teman dapatkan dari kurikulum ini tanpa harus mengajar. Ada namanya koordinator guru proyek. Koordinator guru proyek itu karena tadi kan banyak guru ini mau mengajar bersama kan? Ini harus ada koordinatornya yang kasih kumpul baru memberitahu proyek ini yang kita kerja. Ada guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk setiap kelas mendampingi guru-guru yang lain menyetujui proyeknya. Itu dihitung 2 jam pelajaran. Kalau begitu Pak Mus, enak dong. Saya akan minta kepala sekolah 12 kelas, nanti 24 jam. Tidak mengajar atau keliling-keliling. Boleh 12 kelas ambil, tapi diakui di Dapodik hanya 3 kelas. Dapodik hanya mengakui maksimum 6 jam. Artinya hanya boleh mengampu 3 kelas. Sabar gini, karena nanti tahun depan mungkin baru diterapkan. Baik, mau kayak itu saya, sabar. Kalau bagus, setelah nanti pasti wakasi kurikulum ini masih lanjut pertanyaannya nanti. Setelah dibagi, karena kurang jam sekarang Pak, coba bagi lihat. Rata-rata cuma 30 sekian jam per minggu. Kurang jam, kalau kita bagi jam. Hanya 38 jam per minggu. Kalau intrakurikuler, tapi kan ada tadi profil pelajar Pancasila. Kalau tetap kurang jam, maka Wakaset kurikulum meminta izin kepada kepala sekolah untuk melihat guru yang bersangkutan. Apakah pada saat kurikulum 2013 guru ini tidak kekurangan jam? Oh, tidak kekurangan jam, tahu bukan 13. Sekarang dia baru kurang. Maka kepala sekolah akan membuat surat keterangan bahwa pada saat kurikulum 2013 guru ini cukup jamnya, karena perubahan kurikulum guru ini kurang jamnya, maka di Dapodik guru ini dianggap cukup jamnya. Tidak perlu pergi cari pelajaran di tempat lain. Ada solusi. Di sini mungkin saja dianggap cukup. Dibayar di sertifikasi Bu. Dan yang penting kalau ada surat perintah bayarnya dibayar kan itu. Guru gara-gara perubahan struktur kurikulum, ada kalimat itu Pak.
kurang memang dijadwal dulu baru mau dibenarkan di sini, tidak boleh. Atau ada perubahan masuk di sini P3K atau siapa pindahan, tiba-tiba dia bilang cukup tidur di dapur di sana, oh itu di sana, bukan di sini. Tapi tenang mati Bapak Ibu, tidak pernah itu kurang jalan. Kalau ada yang merasa kurang jalan, kehilangan jalan, lapor di Polres Takata. Oke Bapak Ibu, sedikit mengenai KWSP, mungkin lebih bagus kita jawab lebih banyak. Sekolah ini nanti akan menyusun namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak kasih kurikulum dan tim. Di kurikulum ini tidak ada yang namanya buku 1, buku 2, buku 3, buku. Kan kurikulum begitu, kurikulum kan ada kurikulum buku 1, buku 2, visi sampai dengan kalender pendidikan. Buku 2 silabus, buku 3 RPP, 3 buku Ji. Kalau sampai buku 4 itu buku guru. Yang zamannya Pak Anies Baswedan nih, yang ada 27 macam itu. Ya sama dengan jumlah gaji 13 ditambah gaji 14 sama dengan 27. Oke. Bapak Ibu, nanti sekolah ini akan membuat KWSP. Apa isinya KWSP? Singkat saja, nanti Bapak Ibu bisa baca. Tuliskan di situ apa karakteristiknya sekolah ini. Karena Bapak pengawas kita, kepala cabang dinas, kepala dinas kalau datang ke sini, kan tidak perlu keliling sekolah Pak. Sebenarnya buka saja dokumen kurikulum operasional, akan tahu apa karakteristiknya sekolah ini. Tamatannya selama ini, tamat lanjut di mana saja. Ada data-data itu Pak ditulis. Visi misinya apa? Ya, apa visi misi Bapak Ibu, apa visinya SMA Negeri 1 Takala? Ada tertulis di? Ya. Tolong nih, visi itu adalah arah kita di sekolah ini. Ya, mungkin tidak dihafal kita, tapi maknai jadi maknai apa? Tapi mohon maaf, ke depan lebih bagus dihafal. Kalau ada nanti yang dipanggil jadi narsum, biasa diuji-uji gitu sama orang kementerian. Apa visinya sekolah Bapak? Tunggu dulu, saya telepon dulu teman saya. Atau simpan ya, atalah. Itu kan jadi gambar apa-apa. Yang ketiga, adalah nanti Pak isinya pengorganisasian pembelajaran. Di kurikulum Merdeka diberi keleluasaan 3 pilihan. Tapi Pak, boleh nanti sekolah ini menjadwal jam per minggu, boleh Pak. Itu namanya model reguler. Boleh pembelajarannya per minggu. Boleh pembelajarannya Pak integratif. Antara guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya boleh mengajar bareng. Contoh, membuat lagu, syair lagu. Guru bahasa Indonesia menilai syairnya, guru seni budaya menilai lagunya, iramanya. Itu namanya pembelajaran integratif. Jadi nanti kalau sudah berjalan ini, ibu bapak tidak aneh kalau satu kelas ada 2 gurunya di dalam, karena integratif di pembelajaran ini. Asal jangan integratif, Pak integratif pembelajaranku. Tapi Bapak janji kau belum masuk minggunya, saya minggu depan. Itu bukan integratif. Namanya diatur-atur. Istilahnya bukan tim teaching, tapi tim kucing. Mohon maaf istilah yang saya dengar juga, bukan dari saya. Terakhir, kurikulum operasional itu berisi rencana pembelajaran. Nanti Pak hanya dilampiri perangkat-perangkat, contoh saja, tidak perlu semua perangkat dilampirkan. Kenapa? Karena sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Tapi kalau mau dilampirkan semua yang dibuat teman, silakan. Itu KWSP. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengorganisasian pembelajaran, izinkan saya menyampaikan dalam 10 menit ke depan. Saya akan tuntaskan sampai asesmen. Kurikulum ini mengenalnya pembelajaran dimulai dari asesmen sebelum real pembelajaran dilakukan. Jadi guru BK pada saat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan akan duduk dengan tim kurikulum, lalu mulai memikirkan soal-soal asesmen diagnostik non-kognitif. Soal-soal pertanyaan untuk melihat apakah benar murid SMA Negeri 1 Takalar ini
di rumahnya ada yang dukung dia belajar atau tidak? Karena boleh jadi bukan bapak ibu yang gagal, daya dukung yang kurang dari rumah. Waktu pertanyaan, siapa yang mendukung kamu belajar di rumah? Nah jawabnya anak, tidak ada. Nah tidak ada yang perhatikan di rumah. Berarti pada saat anak ini bermasalah, harus yakin dia tidak akan tuntas masalahnya di rumahnya. Guru BK harus turun kaki. Turun kaki. Tanya, apakah Anda merasa senang sekolah di SMA Negeri 1 Takalar? Dia jawab, sebenarnya bukan pilihan pertama aku ini. Pilihan kedua jika terkena lulus aku di apa? Bapak Ibu, tidak semua yang ada di kelas kita itu mau masuk ke sekolah kita loh. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi mungkin kalau SMA Negeri 1 Takalar tidak, SMA lain lah. Karena di sini pasti jadi pilihan pertama. Beruntungnya itu yang bernama SMA 1 Pak. Karena jadi pilihan pertama. Nanti tidak pilih pertama, kita tapi pertama. Karena SMA 1. Pertanyaan yang berikutnya, lalu guru-guru yang lain duduk juga membuat pertanyaan asesmen diagnostik kognitif. Apa maknanya? Maknanya Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu rencana 5 CP mau diajarkan, ternyata setelah dites, ternyata anak-anak di kelas saya ini sudah menguasai 1 CP. Ya, Ibu Bapak kan yang buat pertanyaan sehingga bisa menyimpulkan dan menguasai. Maka nanti perencanaan pembelajaran Ibu Bapak diubah. Sebelumnya sudah ada rencana, tapi perencanaan ini diubah dari 5 CP berubah menjadi 4 saja. Lalu dimulailah pembelajaran. Ketika mengajar pada masa tertentu Ibu Bapak melakukan asesmen formatif. Kurikulum ini filosofisnya adalah asesmen proses atau authentic assessment. Anak-anak tidak dihakimi nilai semestermu di bawah KKM. Bukan itu yang terjadi di kurikulum ini. Kurikulum ini tidak berbicara hanya akhir dari sebuah proses, tapi dia harus berbicara proses ke proses. Makanya rapornya nanti Pak, 1 angka, lalu ada deskripsi apa kekuatannya anak, apa hal yang perlu didorong pada anak tersebut. Misalnya bahasa Inggris, kita beri nanti angka 80, tapi angka 80 ini adalah gambaran dari deskripsi. Dia menguasai, dia bagus dalam speaking, writing, listening. Masih perlu didukung pada sisi reading. Makanya diberi nilai 80. Tapi ada 80 yang lain, mungkin berbeda deskripsi. Itu Ibu Bapak sekalian. Karena prinsip dari kurikulum ini adalah asesmen proses. Nanti Bapak Ibu baca cara-caranya saya sudah berikan, dan saya sudah kasih contoh-contohnya di link itu Bapak Ibu. Ada nanti namanya Bapak Ibu merancang ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu Pak Mus? Ini silabus. Bilang tadi tidak ada. Iya tidak ada silabus, tapi ada ATP. Bapak Ibu akan menyusun alur tujuan pembelajaran mirip silabus, mirip program tahunan, mirip program semester, yaitu urutan topik-topik yang mau diajarkan dalam 1 tahun. Lalu Ibu Bapak nanti akan menyusun tujuan pembelajaran. Uniknya, karena kurikulum ini tadi saya sudah bicarakan di teman juga, mohon izin saya ulangi, kurikulum ini Bapak Ibu tidak menganut teori kognitif Bloom. Kurikulum ini menganut teori Piaget dan konstruktivisme. Apa maknanya? Kata memahami di kurikulum ini berbeda dengan memahami di kurikulum 2013. Di K13 memahami itu C berapa Bapak Ibu? C1, C2, C3, C4, C5, atau C6? C2. Bu, Ibu bisa meninggalkan ruangan ini, sudah lulus kan? Mantap Bu. C2. Tapi memahami di kurikulum ini bukan C2. Memahami di kurikulum ini adalah urutan tertinggi pada teori konstruktivisme. Orang kalau sudah paham itu Pak,
jago konten, jago aplikasi, jago empati dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu maknai, sehingga nanti Bapak Ibu silakan baca contoh-contohnya. Ada namanya ATP, itu mirip Silabus. Lalu Bapak Ibu nanti akan ada perangkat ajar. Saya lewati dulu ini, ya, karena sengaja saya buat banyak supaya Bapak Ibu nanti baca sendiri. Ya, karena kalau murid kita dorong membaca, maka gurunya pasti sudah lancar membaca. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan buat perangkat ajar. Ini sudah ada tahapan-tahapannya, saya sudah buat sedetail mungkin sampai contoh jadwalnya. Bapak Ibu nanti akan buat perangkat ajar. Perangkat ajar standar kementerian ada 17 komponen. Sudah ada contohnya juga, saya sudah buatkan di link. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat, sudah saya berikan dalam bentuk Word. Bapak Ibu kalau mau ganti saja nama mapelnya, ganti namanya, silakan. Ya, file-file sekarang tidak ada copyright. Semuanya right to copy. Ya betul, right to copy saja. Karena untuk pendidikan anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu, seperti ini cara membuat nanti perangkat ajar. Inilah yang disebut di dalamnya sudah ada RPP. Apa isinya RPP? RPP apa isinya pertama Bapak Ibu selama ini? Ada kan identitas kan? Ya ada ini identitas. Ada apa lagi tujuan pembelajaran kan? Ada tujuan pembelajaran. Ada apalagi kegiatan pembelajaran kan? Ada kegiatan di sini pembelajaran. Apalagi isinya RPP kita? Asesmen, ada asesmen. Jadi jangan dibuat RPP. Tapi Dr. Susanti mengatakan, koordinator pusat kurikulum, Pak Mus, kalau ada guru sudah buat perangkat ajar, tapi masih mau buat RPP, jangan dilarang, biarkan saja. Mungkin dia menikmati. Silakan. Boleh. Perangkat ajar pun tidak harus 17 ini masuk. Tidak harus. Ini ada kalimatnya. Tidak semua komponen di atas wajib tercantum dalam model ajar. Minimal apa? Minimal dalam modul ajar adalah ada tujuan, ada kegiatan, ada asesmen. Itu minimal isi sebuah perangkat ajar. Buat tiga, menyalahi komitmen. Bukan perangkat ajarnya yang salah, hanya komitmennya yang salah. Lalu kalau ibu bapak buat perangkat ajar tidak 17, ketika bapak kirim ke pusat kurikulum dan pembelajaran, tidak akan diterima sebagai karya. Hanya dianggap sebagai karya kalau ibu bapak membuat. Sering dipakai di kementerian, saya buat lebih detail supaya ibu bapak nanti bisa membaca tahap demi tahap apa itu asesmen dan lain sebagainya. Yang ingin saya ingatkan satu slide saja di asesmen. Setiap murid di kelas memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, asesmen diagnostik diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Kalau kita tahu kelemahannya murid, tak kodong yang makin paksa sama dengan yang kuat. Ya, istilahnya teori pendidikannya, jangan pernah menuntut ikan bisa memanjat pohon, sama dengan kemampuan gerak berjalannya, kesungguhan dia belajar. Terkadang kita bertemu anak Pak Bu di pertemuan ke-17 dari 18 pertemuan baru dia bilang, oh ini kayak maksudnya Pak, pelajaran tak Pak. Ada juga tamak baru bilang, Pak baru Pak mengerti. Sedikit yang ingin saya pertanyakan tentang mata pelajaran muluk ini. Saya lihat tadi dari sekian mata pelajaran, menurut Pak pemateri tadi tidak ada proyek. Muluk ini justru sekarang tidak ada lagi proyeknya. Ya, sementara ini mata pelajaran, ya muluk atau prakarya ini ada proyeknya. Dia tidak ingat lagi itu bagaimana muatan lokal sebenarnya. Kalau hanya teori-teori, saya kira anak-anak generasi YDP sekarang tidak bisa lagi melihat seperti kita dulu. Iya, jadi pertanyaan baik sekali. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan provinsi itu adalah mengatur pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SMP. Ketika diturunkan untuk mata pelajaran, kewenangan provinsi adalah mengatur mulok. Jadi yang dimaksud mulok di kurikulum ini nanti adalah mata pelajaran
yang di SK-kan oleh gubernur dan dipilih oleh sekolah. Kan ada SK gubernur nanti. Karena muluk itu kalau mau nanti Mas Ijazah, pertanyaan itu berapa nomor SK gubernurnya? Kalau pertanyaan itu hubungannya dengan muluk yang sudah berjalan, silakan dilanjut Pak. Kenapa tidak ada proyeknya? Ini pertanyaan yang baik sekali. Tolong dibedakan antara proyek yang dimaksud dengan proyek sebagai model pembelajaran dengan proyek yang dimaksud dengan P5. Karena ada sedikit perbedaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah program nasional yang dibuat oleh kementerian untuk menguatkan 6 dimensi pada murid-murid kita. Yang ketika dijalankan proyek itu dibuat dalam bentuk tema-tema proyek yang pendekatannya boleh menggunakan model proyek, inquiry, discovery, atau model-model yang lain. Lalu untuk membuat semua guru terlibat, maka pada struktur kurikulum dipilah ada jam intrakurikuler dan ada jam profil pelajar Pancasila atau disebutnya P5, ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa bedanya dengan muluk dengan proyek? Muluk Bapak itu udah benar, jangan lupa. Karena guru PPKN yang berubah nama nanti jadi pendidikan Pancasila, ya, guru bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya juga tetap pada intrakurikulernya boleh membuat proyek, boleh Pak, boleh sebagai model pembelajaran, tetapi bukan yang dimaksud dengan P5 ini Pak. Jadi tadi kenapa kosong jam itu? Karena sebenarnya jam muluk itu kewenangan provinsi, bukan kewenangan kementerian. Oleh Pak Mustafa, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada beliau. Yang pertama, tadi Pak Mustafa mengatakan bahwa pada prinsipnya kurikulum 2013, kurikulum 2000 KPK dan semua kurikulum sebelumnya itu sama dengan kurikulum Merdeka. Yang beda adalah prinsip pembelajarannya. Jadi baik kupasan yang telah dilakukan oleh Bapak tadi, saya belum mengerti bagaimana prinsip yang dimaksud tadi. Kurikulum 2013 diadakan pelatihan berjenjang. Jadi mulai dari kepala sekolah, guru-guru senior dan lain sebagainya melakukan pelatihan berjenjang. Tetapi bedanya kalau kurikulum Merdeka ini tidak ada pelatihan, yang ada hanya narasumber atau menunjuk dari komunitas kita. Apalagi kalau kurikulum Merdeka, apalagi kurikulum Merdeka yang kita lakukan. Kalau lihat, saya lihat tadi materinya cukup padat dan melelahkan. Jadi harus dilakukan pelatihan. Olehnya itu saya merasa bahwa kurikulum Merdeka ini kalau begitu adanya merasa tidak adil. Demikian Pak Di. Capaian pembelajaran adalah panduan dari kementerian, tapi sekolah dan guru berhak menetapkan capaian pembelajaran mana yang akan disampaikan. Beda dengan kurikulum sebelumnya, karena ending akhirnya ada ujian nasional. Walaupun K13 sekarang kan sudah tidak ada ujian nasionalnya, tapi kan K13 ini masih kembali mengikat kita, KD-KD-nya harus kita ikuti. Kalau ini capaian pembelajaran elemennya kita sendiri yang menurunkan menjadi sub elemen dan kuantitas materi. Tidak ada dari penelitian. Yang kedua tadi saya sampaikan asesmennya Pak. Asesmennya tidak mengenal kriteria ketuntasan nasional. Ada namanya sebenarnya kalau dibaca-baca di panduan ada namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tapi tidak boleh disingkat KKTP. Tidak boleh. Harapannya kementerian 2-3 jam pertemuan itu bisa dimaknai teman untuk memahami apa itu kurikulum. Karena sepanjang
pengalaman saya sebagai instruktur di K13 di 2004, pertemuan juga Pak, kan efektifnya 2-3 jam efektif. Saya tadi sampaikan ke teman-teman dan ke Bapak Kepala Sekolah tadi sebelum kegiatan. Kebetulan ada pengertian dari UNAS, sehingga kalaupun ada pertanyaan kami yang sedikit mungkin ya sudah tertabel di penjelasan materi, mohon maaf bisa diabaikan saja. Ada beberapa pertanyaan kami. Yang pertama, latar belakang kami historisnya dulu Pak. Kemarin pada awal sebelum workshop ini kita di SMA 1 ini saling silang pendapat, mau atau tidak kita ini merdeka belajar. Ada katakan mau saja, mau katakan jangan dulu. Itu perbedaan pendapat ya, itu kemarin karena yang mau ya tentu tidak mau gengsi juga dikalah sama sekolah lain, masa sekolah lain. Dan ada sekolah di sini yang ditanggung biayanya, tidak sehingga ya yang tidak mau tadi ada ketakutan jangan sampai tidak diakui sertifikasi itu, sehingga kemarin itu kepala sekolah dengan beberapa pandangan dia mencoba mendaftar dari sekian alternatif pilihan. Ada merdeka berbagi, ada merdeka belajar, ada. Tadi di dalam slide memang sudah ada gambaran bagaimana posisi 3 kategori dari implementasi kurikulum merdeka. Ada yang disebut mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Tadi kalau diizinkan saya mengingatkan kembali, mandiri belajar itu kita belum nanti menerapkan struktur kurikulumnya. Yang saya maksud struktur kurikulumnya, kita belum menggunakan misalkan tadi ada jam intrakurikuler, ada jam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau mandiri belajar, saya sambil perlihatkan slide Pak yang mohon izin. Struktur kurikulum yang ada di Kemendikbudristek 56 tahun 2022, karena Ibu Bapak saat memilih itu menjawab instrumen kan Pak ya, maka instrumen tadi diolah oleh sistem, keluarlah kategori mandiri belajar bagi kita. Konsekuensi mandiri belajar itu tadi belum menerapkan struktur kurikulumnya, tetapi berhubungan dengan kurikulum merdeka, nama guru-guru SMA Negeri 1 Takalar itu sudah ada di situ. Karena dapur kita sudah tercap, dikasih cap mandiri belajar. Tetapi konsekuensi yang lainnya tidak perlu ditakutkan karena struktur tidak berubah. Seperti tadi sertifikasi. Sertifikasi tidak akan berpengaruh karena tidak ada mata pelajaran yang berubah, tetap sama dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau seandainya tadi Pak Kabe saya sampaikan teman, ini kan nanti akan ada SK baru keluar setelah perubahan SK tahap 1-2. Kemarin itu di 1 Mei sampai 31 Mei ada masa sekolah-sekolah itu merubah kategorinya. Di dalam SK itu ada diktum kedua disebut sekolah bisa merubah, diktum ke-8 disebut sekolah bisa merubah itu, ya. Tetapi kalau tidak merubah, tidak apa-apa, tetap mandiri belajar. Tapi kalau nanti misalnya ada penawaran dari kementerian bahwa SMA Negeri 1 Takalar ditawarkan ke mandiri berubah, berarti strukturnya juga harus berubah nanti kelas 10. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, Kemendikbudristek mengatakan tidak akan ada guru yang dirugikan, misalnya kekurangan jam gara-gara penerapan kurikulum ini. Kalau sebelumnya sudah cukup jamnya di kurikulum sebelumnya. Contoh, misalnya jamnya Bapak selama ini sudah cukup 24 jam. Tapi gara-gara kurikulum merdeka ada perubahan penamaan
Anggaplah kalau Bapak mungkin tidak terlalu kenal biologi, kimia dan lain sebagainya. Gara-gara kurikulum merdeka kan tidak ada biologi, kimia. Adanya namanya IPA, IPS. Tapi jamnya cukup besar. Tapi anggaplah setelah dibagi juga tidak cukup, maka keputusannya bisa diberi tugas tambahan sebagai guru koordinator. Setelah dikasih guru tambahan guru koordinator, tetap kurang jamnya, maka akan dianggap cukup jamnya. Karena pada kurikulum sebelumnya sudah cukup. Ini berlaku bagi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Kenapa tidak berlaku bagi mandiri belajar? Karena mandiri belajar tidak ganti struktur. Struktur tidak perlu diubah. Ada di slide Pak ya? Di slide ini saya jelaskan, tuliskan berdasarkan keputusan kementerian. Yang kedua, Pamus tadi menyampaikan guru punya kebebasan untuk memilih elemen-elemen pada CP-nya. Murid pun diikuti perkembangannya. Bagaimana hubungannya dengan asesmen nasional? Mohon izin ini, mungkin banyak di antara Bapak adalah fasilitator asesmen nasional juga. Itu kan ada pelatihan secara online ya. Kebetulan saya juga diberi amanah sebagai fasilitator asesmen nasional. Asesmen nasional itu Pak bukan mengukur mata pelajaran. Asesmen nasional adalah mengukur proses pembelajaran yang dilakukan guru harus mendorong peningkatan literasi numerasi. Tapi pernah lihat pengawas asesmen nasional? Adakah soal-soalnya yang mengarah khusus ke matematika, ke biologi? Tidak ada kan? Ada banyak cerita-cerita. Ada satu soal begini. Ada seorang kaya raya, ada di seorang nasional tahun lalu, memiliki kekayaan. Lalu pada suatu saat kekayaannya itu dia belikan emas. Emasnya dia tanam di belakang rumahnya. Pada suatu pagi hari dia menangis terseduh-seduh karena ternyata setelah dia menggali lubang tersebut emasnya sudah tidak ada di sana. Ceritanya begitu. Datanglah tetangganya yang mengatakan, iya, emas kamu itu kan sekarang jadi apa? Jadi batu. Memang emas kalau ditanam jadi batu. Pertanyaan yang muncul di soal anak-anak kita yang AKM itu adalah bagaimana sikap Anda jika begitu sebelah. Ada yang bilang jengkri karena dia suka penjual jengkri. Berapa jengkri kau bisa beli? 2. Kenapa 2? Kan harganya 5.000. Kalau ditawar mungkin bisa murah, tapi harganya 5.000. Apa yang terjadi? Murid-murid SD itu mulai didorong untuk melihat kondisi faktual yang ada itu. Jadi kemarin mohon izin Pak, maaf karena Ibu Bapak banyak memahami pasti pelajarannya. Jadi AM Pak tidak akan terganggu oleh pola kurikulum ini. Demikian niat, tidak pernah orang divonis karena niat Pak. Kupukul kau itu nak, tapi dalam hati kupu sayang kau. Tidak dari hukum itu tidak ada begitu. Tidak ada. Jadi tolong kita guru-guru, mari kita saya kira teman-teman di sini sudah memaknai. Kembali ke Bapak, KKN memang tidak ada Pak. Apa yang menjadi targetnya untuk pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang disusun. Setelah tujuan pembelajaran kita susun, barulah kita menentukan nanti yang namanya rubrik pencapaian. Jadi kurikulum ini Pak, instrumen asesmen yang banyak nanti dipakai adalah rubrik. Benar adalah kalau kita sekarang simak, tidak ada ujian harian, jangan harian, tidak ada ulangan semester, sementara CP-nya tidak skor. Nah ini yang membimbing saya ini. Kemudian yang kedua, ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Tentu saja ada indikatornya. Sekarang pertanyaan saya, apakah di dalam sekolah bisa terdapat 3 ini? Karena biasanya IPA lebih cepat.
IPS lebih lambat, mungkin IPA lebih bisa sudah mandiri berubah. Jadi mandiri berbagi, IPA itu cepat. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ibu itu ada 3, 2 berhubungan dengan asesmen, 1 berhubungan dengan kategorisasi mandiri. Jadi kategorisasi mandiri itu Bu, mandiri adalah lembaganya yang dilihat, bukan mata pelajaran. Dan itu indikatornya ada pada instrumen yang dulu dijawab oleh teman-teman, yang bukanlah alat untuk menghasilkan nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan capaian pelajar politik. Nanti saya akan sampai di ujung kenapa rapornya tetap ada skor. Sudah tidak ada penelusuran lagi bagi jenjang SMA. Nah, para peserta didik hanya memilih mata pelajaran pada kelompok pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini saya belum terlalu jelas sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Bagaimana cara para peserta didik ini memilih mata pelajaran kelompok pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya? Kalau menurut saya terlalu rumit ya. Saya mohon penjelasannya Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian, memang di dalam struktur kurikulum Merdeka ini untuk jenjang SMA ada karakteristik yang berbeda. Jenjang SMK ada juga karakteristik yang berbeda. Kalau kita berbicara jenjang SMA, memang ditekan guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran itu saling memberikan informasi berdasarkan pengamatan harian pada murid-murid kita. Kira-kira kecenderungan setiap murid itu kemana setelah tamat dari SMA. Yang saya katakan tadi, dalam kurikulum operasional satuan pendidikan SMA 1 Takalar nanti harus jelas kemana targetnya anak yang tamat dari sini, ITBK, UIK, yang telah membuka wawasan berpikir kita tentang kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Ini sama halnya dengan kurikulum sebelumnya, bahwa mereka mempunyai kurikulum ini keunikan tersendiri. Sama dengan keunikan murid kita memiliki karakteristik yang berbeda. Sama juga dengan vaksin. Oh tidak? Betul. Jadi karena keunikan itu maka kita harus jalani. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, sampai sekarang saya belum tahu bagaimana, dan tadi kita bicara dataran tentang asesmen. betul. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pada kami asesmennya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, apa kelebihan dan kekurangannya sehingga diganti lagi menjadi kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini tadi dalam penjabaran atau deskripsi tidak ada nilai. Kalau kurikulum sebelumnya kan ada tegas di situ bahwa harus KKM-nya sekian. Sekiranya itu bisa menjadi juga bagi guru bahwa siswa tidak boleh main-main dalam belajar. Nah, kalau kita cuma mendeskripsikan saja, ini sama halnya kita memberi ruang bagi siswa dan guru untuk bermanja-manja. Bilang tidak ada KKM, bisa naik kelas, walaupun saya sering ribut di kelas misalnya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan trik dan keterampilan. 1 skor. Kalau di kurikulum 2013 ada KI1, ada KI2, dan kita memasukkan di rapor nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan ada rapor sikap akademik. Ke Jawa, berapa lama Bu? Hanya 2 bulan Pak. Hanya? Iya. Bagaimana belajarnya Bu? Dia bilang, kan Bapak dulu melakukan online. Merdeka belajar, mandiri belajar. Yang ada dalam pikiran saya itu apa yang kami lakukan setelah workshop ini di kelas, terutama di kelas 10 untuk implementasinya. Sebagaimana bahwa untuk mandiri belajar bahwa kita tetap menggunakan K13, tetapi
menerapkan beberapa hal prinsip dari kurikulum Merdeka, diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kami juga sangat ingin sekali Pak untuk menerapkan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah bisa juga kami nanti terapkan di kelas 10 sebagai bentuk keikutsertaan sekolah kami di dalam mandiri belajar. Kemudian yang menjadi tanda tanya juga bagi kami dalam proses menjalankan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu, bagaimana langkah kami selanjutnya sebagai peserta yang mengikuti mandiri belajar. Karena itu mungkin yang akan kami terapkan sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan workshop ini. Kemudian Pak Ika, itu kan kalau saya dengar ada yang ikut pengajar praktik ya selagi seleksi dan ada guru penggerak berikutnya. Saran saya bagi teman-teman yang memenuhi kriteria silakan mendaftar ya, karena ada hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan dengan ikut kegiatan-kegiatan itu ya. Tentu tantangannya berbeda nanti karena ketika ibu lolos itu ada beberapa kegiatan yang harus berlangsung panjang. Tapi ya sepanjang yang saya rasakan sebagai instruktur dan narasumber dalam program-program pengembangan ini, merasakan banyak hal yang bisa kita nanti implementasikan dalam pembelajaran kelas. Semua panduan-panduan yang saya masukkan di link, mudah-mudahan secara komunitas mapel minimal, artinya yang berubah terapkan di pembelajaran bahasa Inggris kita berdasarkan buku panduan asesmen dan pembelajaran yang ada. Karena di situ disebut, tadi sudah disebut banyak. Yang kedua mengenai terdiferensiasi. Bagaimana pola pembelajaran terdiferensiasi? Ada juga file saya bagikan itu panduan pembelajaran terdiferensiasi. Intinya itu terdiferensiasi adalah kita mulai memilah dan memilih bahwa murid kita yang ada di kelas itu memiliki karakteristik masing-masing yang perlu diberikan perhatian dan wadah oleh kita. Kita meninggalkan homogenitas, kita berpindah kepada heterogenitas. Heterogen murid-murid kita. Minimal yang saya katakan tadi, kita bagi 4 kelompoknya minimal. Yang ketiga yang akan dilakukan, tadi Ibu menyebut bahwa ada profil pelajar Pancasila, betul Bu? Itu termasuk bagian prinsip kurikulum Merdeka. Bahwa konten itu pada mapel-mapel masing-masing bukan satu-satunya hal yang utama untuk dituntaskan. Ada hal yang lebih utama, yaitu membentuk dimensi profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Karena mandiri belajar tidak mengganti struktur kurikulum, tidak mengganti struktur kurikulum, maka profil pelajar Pancasila ibu bapak boleh terapkan nanti walaupun masih K13 dengan pola apa? Dengan pola bagaimana di setiap aktivitas pembelajaran ibu bapak mengingatkan murid-murid bahwa selain Anda saya nilai pengetahuan dan keterampilannya, saya juga mau melihat sejauh mana Anda berkolaborasi, sejauh mana Anda bergotong royong, sejauh mana Anda punya kreativitas, berpikir kritis dan lain sebagainya. Jadi mirip sebenarnya yang harus dilakukan bahwa kita buat NPP berbasis karakter dan lain sebagainya. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan ini karena kita tidak mengganti kurikulum, tapi prinsipnya yang diterapkan. Mulailah teman-teman melihat bahwa walaupun kurikulum kita tetap menghasilkan angka nanti dan deskripsi atau angka saja, saya tidak tahu di rapor yang dipakai di sini yang mana. Karena ada 2 ini, jadi di rapor ke-13 Pak. Tidak sudah sampai selesai kegiatan. Dan diundang yang menyelesaikan semua administrasinya hari ini. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa mari kita sama-sama belajar, mari kita
berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat nama sekolah kita